Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simeon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, karena kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Markus yang kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita konteks kisah Yesus berada di kampungnya, atau atau pembicaraannya seputar peristiwa yang terjadi di Nazaret. Dan konteks lebih khusus dalam bacaan tadi adalah di rumah ibadat pada hari Sabat. Ya. Jadi Yesus ini ketika dia pulang kampung hari Sabat, dia pergi berdoa ya di rumah ibadat, dan kepadanya tentunya dipercayakan untuk membaca Taurat dan mengajar. Dan waktu itu Yesus mengajar ya, dan tentunya jemaat yang mendengar dia takjub. Dikatakan tadi, jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Awalnya mereka takjub ya, mereka mendengar Yesus yang mengajar itu ya. Tapi kemudian ada suatu persoalan yang semacam mereka produksi sendiri ya. Dan semacam persoalan itu adalah sebuah persoalan ya reflektif ya dari mereka. Jadi mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif ya terhadap Yesus. Dari mana dia peroleh semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Jadi sebenarnya Yesus itu ya sudah menampilkan sesuatu yang luar biasa ya melalui pengajarannya dengan penuh kuasa ya tentu di situ. Lalu kemudian juga di situ dikatakan hikmat yang luar biasa yang diperolehnya. Dengan nampak ada hikmat di sana dan mujizat. Nah, jadi inilah pertanyaan reflektif mereka ya, yang tentunya mungkin juga mengandung sebuah kecemburuan ya. Gitu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari ketidaksukaan mungkin juga ya, atau mereka merasa dia tidak layak mendapatkan hal-hal seperti itu. Siapakah dia ini? Boleh katakan seperti itu ya. Itu pertanyaan yang mungkin yang lahir dari refleksi mereka ya terhadap posisi Yesusnya waktu itu. Lalu kemudian mereka bertanya semacam kembali ke latar belakang keluarganya.
bukankah ia ini tukang kayu ya? Itu. Maksudnya lebih mengerucut pertanyaannya. Saudara anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simeon. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama kita? Nanti kan setelah mereka melihat juga latar belakang keluarganya, tidak memungkinkan Yesus itu bisa memperoleh semuanya itu. Sementara sebab kan keluarganya bersama mereka sehari-hari ya biasa-biasa saja ya. Jadi tidak ada yang lebih unggul ya seperti Yesus itu ya. Dan mereka kenal keluarganya. Tapi itu tadi, dari mana dia memperoleh mujizat itu? Dari mana dia memperoleh hikmat itu? Ya, begitu. Dan pada akhirnya dikatakan pada bagian akhir tadi dari pernyataan mereka ya. Mereka kecewa di situ. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Tak ada alasan yang substantif di sana ya terhadap penolakan mereka atau alasan yang mendasar sehingga mereka menolak Yesus. Selain daripada ada sebuah kecemburuan sosial mungkin di sana ya. Ada sebuah ketidaksukaan terhadap kelebihan yang dimiliki oleh Yesus yang adalah anak dari keluarga yang mereka kenal atau keluarga yang mereka kenal ya. Jadi mereka nampaknya tidak menerima kelebihan yang dimiliki oleh Yesus. Jadi kemudian mereka kecewa dan menolak dia. Tentu di situ ya iman, pemahaman mereka tentang Mesias belum sampai kepada mereka ya, belum sampai menyentuh hidup diri mereka. Ya, lalu pada akhirnya Yesus pun berkomentar ya, terhadap mereka. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Gitu ya. Jadi Yesus berkomentar, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya. Mungkin situ Yesus mau Yesus mau mengatakan bahwa ya ini sebuah karunia atau saya ini adalah hendaknya kamu percaya apa yang saya lakukan ini. Sebab saya juga melakukan ini di mana-mana. Dan banyak orang menerimanya. Dan banyak juga orang yang mengalami keselamatan dari kehadiran saya. Atau dari dari penerima iman mereka yang menerima tindakan Allah terhadap mereka. Tapi di sini tertutup pintu hati atau ruang hati atas kehadiran Allah ya, boleh dikatakan seperti itu, atas kehadiran Allah yang mengunjungi tempat asalnya ini. Kehadiran Nabi boleh dibilang seperti itu ya. Jadi teman-teman, konsekuensi lanjut dari penolakan mereka, penolakan itu dalam arti tertentu sama artinya bahwa mereka menutup ruang hati mereka bagi kehadiran Allah untuk Allah itu berkarya di situ. Sehingga tadi dikatakan di situ, dia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit. Nah kan, Yesus tidak melakukan banyak mujizat sebagaimana di tempat-tempat lain, padahal ini kampungnya sendiri. Karena tadi ketertutupan hati mereka terhadap kehadiran Allah sendiri yang mengunjungi mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Itu pada akhirnya mengatakan mereka tidak percaya dengan kedatangan saya atau dengan kehadiran Allah di tengah kehidupan mereka. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai orang yang dibaptis ya, mungkin juga dalam arti tertentu ya, seperti orang-orang tadi ya, kita cenderung menaruh rasa cemburu, curiga, atau kecemburuan sosial yang berlebihan terhadap teman kita, saudara kita, sahabat kita yang mengalami suatu keunggulan lebih sedikit dari kita atau mengalami kesuksesan di dalam hidupnya. Terkadang kita cemburu, kita tidak menerima apa yang dia lakukan, tidak menerima kesuksesannya, karena bagi kita dia sama dengan kita, dia harus sama seperti kita. Kita menuntut, subjektif kita menuntut dia harus sama seperti kita, sehingga ada tindakan-tindakan dari kita yang menolak
Ya mungkin kita dengan cara-cara kita ya menjatuhkan dia. Bisa jadi seperti itu. Pernah menyentuh hidup kita, menyentuh pikiran kita, menyentuh rencana kita. Ingat bahwa dari bacaan ini Yesus memberi pesan bahwa Allah itu tidak berkenan terhadap tindakan seperti itu. Mujizat tidak terjadi di sana ketika ada tindakan seperti itu. Tindakan seperti itu adalah menutup ruang kehadiran Allah atau menutup ruang kehadiran sesama ya untuk membangun cita-cita bersama, yaitu kebaikan, membangun hidup yang damai di antara sesama kita. Teman-teman, saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.